warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rumbarim, Rumpi bareng Berima. Di sini bareng aku Naila Zahra Cahaya Ramadhani dan aku Jasmine Aulia yang akan menemani teman-teman semua sampai akhir nanti. Salam kenal semua. Nah, gimana kabarnya teman-teman? Lama banget ya kita udah gak ngadain Rumbarim. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih di Rumbarim, yang pastinya dengan edisi yang baru, host yang betul sekali. Suasananya juga baru teman-teman. Kita habis nemuin satu tempat yang cocok banget nih buat nemenin teman-teman yang lagi gabut di rumah nungguin dari videonya Rumbarim ini tayang di YouTube. Nah, sebenarnya tapi buat teman-teman yang baru gabung belum tahu dong Rumbarim itu apa. Jadi Rumbarim itu apa sih Kak Jasmine? Nah, Rumbarim itu singkatan dari Rumpi bareng Berima. Nah, Berima itu jadi ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Rodo Dongkal, yang di dalamnya itu tentang literasi gitu. Ada fotografi, videografi, jurnalistik, dan masih banyak lagi. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini tadi teman-teman dari teman-teman semua sudah pada mengirimkan nih pengalaman serta ceritanya kepada kami dari redaksi Berima. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau kali ini edisinya spesial banget ya Kak. Banget. Iya betul banget. Jadi edisi kali ini kita mau bahas tentang Hari Kasih Sayang kemarin tanggal 14. Nah, teman-teman semua yang sudah mengirimkan ceritanya di redaksi Berima bakal kita bacain di sini. So, stay tune bareng kita di sini. Tonton sampai akhir ya teman-teman. Nah, udah pada siap dong ya teman-teman buat dengerin cerita dari kami semua. Oke, stop. Sebelum dimulai, kita ada sesuatu nih. Apa itu? Waduh, keluar jeng. Jadi ini adalah wow. Apa nih? Urutan dari cerita yang akan kita baca. Nah, ya betul sekali. Jadi, kita nggak akan baca satu-satu dari yang pertama, tapi kita bakal baca sesuai dengan nomor yang ada di dalam lintingan kertas ini. Oke, FYI ya teman-teman. Jadi cerita yang akan kita baca ini dari teman-teman semua itu sifatnya Anonim teman-teman. Jadi kita aja nggak tahu ya siapa yang ngirim. So, buat teman-teman semua yang ngerasa udah ngirim cerita, tonton sampai akhir dan dengerin cerita kalian sendiri. Buat teman-teman semua juga yang nggak ngirimin cerita, tetap tonton sampai akhir ya Kak Jasmine. siapa tahu apa ya? Ada teman kalian ini. Siapa tahu ada yang kalian kenal atau emang yang bisa buat menghibur diri kalian. Ya, bisa buat motivasi kalian juga. So, kita langsung masuk aja teman-teman ke cerita yang pertama. Oke teman-teman, udah siap ya untuk dengerin cerita dari kami? Oke, kita langsung masuk aja ke cerita yang pertama. Ini dari ini, apa yang akan ambil? Kocok-kocok dulu Cerita dong. sekarang yang akan kita baca. Dapat berapa ya Kak? Aku udah dapet satu. Oke. Kita buka Kak. Wow, oh my god. Nomor 7. Tadi ya yang nomor 7. Nah, ketemu nih. Siapa ya? Siap. Jadi, yang ngirim cerita ini adalah salah satu anak SMA Negeri 1 Rodo Dongkal, angkatan 42 teman-teman. Kelas 10. Kenapa ya? Berarti kelas 10 dong ya tahun ini. Bacain nih Kak Jasmine. Ini bukan tentang orang lain, melainkan tentang aku seorang anak perempuan pertama yang menjadikan ayah sebagai cinta pertama ini. Ya, ayah, bapak, abi, dan begitu banyak panggilan untuk lelaki yang selalu menjadi garda terdepan keluarga kita. Nah, jadi mungkin kita itu menceritakan tentang dia yang sebagai seorang putri yang menjadi disertai oleh ayahnya. Kayak gitu ya teman-teman. Ini Kak. Jika ditanya tentang siapa orang tua saya, tentu banyak jawabannya. Dari mulai orang tua, keluarga, teman, dan lain-lain. Tapi di lagi kasih sayang ini, aku akan menceritakan sosok lelaki yang tegas. Bahwa bekerja keras dan bekerja bertanggung jawab atas keluarganya. Selain dia juga
lagi gimana kelanjutan ceritanya teman-teman. Hati-hati jangan Iya, kalau udah bicara tentang orang tua itu udah jomblo banget. cerita. Ayahku adalah seorang yang tahu cepat-cepat. Bukan berarti aku tidak suka dengan itu. Tapi aku suka aku lebih suka dengan itu dari kecil. Mengapa? Mungkin aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga. Hanya cerita sederhana tentang keseharian anak perempuan dengan ayahnya. Bedanya hanya tentang waktu. Terus ceritanya gimana teman-teman? Katanya kan hanya tentang waktu. Gimana ya? Oke. Kita kupas tuntas nih teman-teman. Biar teman-teman yang di rumah juga nggak penasaran gimana akhirnya. Oke, lanjut aja sedikit. Ya, waktu yang hari sebelum aku dan ayah melanjutkan semua keseharianku tidak jauh dari peran ayahku. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Suara yang terdengar di rumah dekat ketika membangun batu jauh berbeda dengan suara tegas ketika dia sedang mengasah. Aku yang selalu berdebat, takut selamat ke sekolah karena ayahku belum pulang dari pasar. Iya, aku lupa. Ayah dan ibuku mempunyai rumah makan untuk sekolah sendiri yang memasak. Ayahku yang masak, selebihnya dilakukan bersama-sama atau mungkin biasanya ada yang membantu. Oh, Kak, ini kayaknya sudah sih katanya tentang waktu. Aduh, aja nggak sih? Beneran nggak? Ketika dia pulang, aku selalu marah-marah. Ayah, ini udah siang, nanti kakak telat. Ayo buruan. Lihatlah, bocah kecil itu marah-marah karena takut terlambat. Padahal biasanya belum mengerti jam. Ayahku yang sudah tahu bahwa aku tidak tahu mengatur mengenai jam, hanya terkekeh. Kemudian menentukan barang belanjaannya. Apakah setelah itu aku berangkat? Tentu tidak. Dia tidak akan puas kalau aku belum terlihat sangat kesal. Wah, ayahnya jahil ya. Keren banget. Tapi emang kebanyakan orang tua kan gitu ya, Kak. Mereka senang banget ngurusin anaknya. Padahal di balik itu mereka punya kasih sayang yang tulus samudra. Nah, ini kan, Kak. Ya, ayahku punya motor 2. Satu motor gigi, yang dari itu yang dipakai buat ke pasar. Nah, yang satunya itu motor vario, yang biasa dipakai untuk berpergian, pedagang becek. Dia menaiki motor gigi dan berkata, ayo, katanya udah telat. Ayo keluar, kenapa motor itu? Ujarnya. Entah kenapa aku kecil tidak mau diantarkan menggunakan motor itu. Padahal kakak saya besar. Setelah rutinitas kita, kalau kemudian aku harus menangis, dia tidak akan berhenti. Ya, mungkin karena karena anak kecil biasanya wah temen aku aja diantarin pakai motor ini masa aku diantarin pakai motor ini ya, tapi di balik itu bukan tentang barangnya tapi kenangannya sama orang tersayang yang bakal kita ingat sampai mungkin kita semua nanti loh. Ya, jadi terus gimana kan sebenarnya nih dari ceritanya ini lanjutin Cukup panjang, padahal bercerita tentang hal seperti yang sekolah perjalanan, meskipun tidak terlalu jauh, pasti ada saja ratusan yang terlontar di antara kami. Namun, dia cukup emosi, dan itu yang membuatku begitu merindukannya. oh Pak merindukannya terus kira-kira artinya gimana ya? Aku merinding sendiri nih dengar cerita dari kakak ini. Padahal belum ada setengahnya. Ini masih panjang banget, makanya kita dengerin biar nggak penasaran gimana kelanjutan ceritanya dan akhir dari cerita yang ditulis kakak ini. Begitupun ketika menjemput. Ada saja hal yang membuatku pada tertawa. Meskipun kami takut juga, karena ayah selalu marah karena menunggu aku yang kapten keluar kelas. Padahal sudah waktunya pulang. Aduh, kayak seperti adik aku sendiri nih. Iya, kayaknya semua orang pun gitu ya kak. Kayak nunggu di depan kelas. Karena katanya masih ngobrol-ngobrol gitu ya sama temennya. Iya, apalagi kalau kita jemput. Gila. Padahal kita pulangnya jam 3, tapi ngomong sama orang tua, Bu, ya, jemput dong jam 2. Itu udah kurang itu masih 1 jam sendiri. Gitu temen-temen. Iya, aku kalau mesti ngobrol dulu dengan temanku. Betul sekali nih. Sampai di rumah,
Perhatian kecil yang selalu ada diberikan selalu membuat hatiku menghanga. Di sela-sela kesibukannya melayani orang-orang yang ingin makan. Dia selalu mengingatkanku makan, mandi, dan tidur siang. Dan tidak lupa selalu menyisakan ayam bakar kesukaanku. Ayam bakar yang sangat enak, sampai-sampai sudah habis di luar sebelum aku pulang. Ini aku sangat merindukan makanan itu. Ya, ayam adalah makanan kesukaanku. Karena aku rasa itu sangat enak, berbeda dengan ayah dan ibu yang sangat suka memakan sayur. Sampai-sampai pernah tuh ayah aku bertanya, "Nah, apa tuh ya makan ayam aja? Sekali makan sayur dan sehat, apa mulu ini mak? Kiranya udah sana tidak anak ayam aja." Aduh, kayaknya emang anak-anak itu ogah banget tuh buat makan sayur. Ada aja gitu ya. Iya, kita aja yang udah segede-gedenya gitu ya. Kadang males tuh buat makan sayur sampai dimarahin sama orang tua. Jadi ya wajar aja. Tuh loh. Biasanya gini kan, kita makan telur mulu. Tuh kamu pernah tuh jadinya. Iya bener. Terus apalagi kalau makan sate, sate mulu. Kayak gitu, pokoknya apa yang kita suka, tapi kita nggak dibagi pakai sayur, itu orang tuh selalu marah-marah. Ada aja. Lanjut ya. Sampai pada malam hari, aku tahu dia lelah karena seharian bekerja. Bedanya, pada saat malam hari, setelah mereka berdua makan, nah ini nih yang bikin orang-orang ini, ayah dan ibu tidak pernah absen untuk makan berdua setiap malam. Aduh, romantis banget. Lanjut dong kak. Bedanya, ibu lanjut mencuci baju, membuat ibu untuk besok, atau bahkan untuk nikah. Kalau ayah, dia selalu membawaku dan adikku pergi jajan, atau hanya sekedar jalan-jalan malam itu. Bahkan sudah menjadi rutinitas malam kita, mungkin itu juga menjadi alasan mengapa aku lebih dekat dengan ayah daripada dengan ibu. Itu baru tentang keseharian loh, Baru anak sekalian teman-teman, belum yang lain-lain. Ini ceritanya masih panjang. So, stay tune di sini, jangan pergi-pergi. Kita tetap barengan dengan cerita dari teman-teman yang ini. Oke, lanjutin kak. Ayahku adalah orang yang selalu memprioritaskan. Nah, kita lanjut teman-teman. Tadi ada kendala sedikit, maaf ya. Kami duduk sini. Itu baru tentang keseharian. Ayahku itu orang yang selalu memprioritaskan keluarga, terutama anak-anaknya. Hari ulang tahun adalah hari yang selalu ditunggu-tunggu. Jelas ya. Ayah dan ibu tidak pernah lupa. Aku selalu diajak jalan-jalan dan diberikan sesuatu. Di hari itu, ya meskipun ada syaratnya, aku harus membantu pekerjaan mereka supaya rumah makan lebih cepat penuh. Dan dia bisa pergi deh. Kan? Tapi aku suka. Ya aku suka karena ada kebersamaan yang terjadi di dalamnya. Ayah, ibu, dan aku sesekali membuat celotehan yang selalu membuat kita tertawa bersama. Sudah aku bilang tadi, ayah akan selalu menjadi kehadiran terdepan untuk anak perempuan. Itu benar. Setiap aku menangis, baik itu dengan teman-teman, adik, maupun dengan aku, ayahku akan mendorongku, lalu menenangkanku sebelum kembali meninggalkan beberapa menit kemudian. Setiap aku dimarahi itu, ayah yang selalu membelaku, atau bahkan kadang ayah menasihatiku untuk tidak memarahiku. Namun meskipun itu, dibawa dan kecerdasannya tidak pernah dalam hidupnya. Apalagi dia memarahiku karena aku pulang telat dari main, atau karena aku terlalu cengeng. Aku memang cengeng itu karena pada waktu kesal atau menangis, aku marah juga menangis. Semua situasi aku nangis. Kalau aku kenapa sampai akhirnya kalimat yang selalu ingat sampai sekarang mencari dari mulut ayahku. Pak, kamu jadi cewek jangan jadi apa-apa nangis. Nanti kalau diapa-apain sama cowok gimana? Ayah nggak bisa harus selalu ada sama kamu. Jadi usahain jadi cewek jangan cengeng. Jadi cewek yang tegas dan mandiri. Oke? Betul banget. Jadi sebenarnya itu dari ayahnya sendiri pakat kita nggak boleh cengeng, kita harus kuat. Karena kita tahu orang tersayang selalu ada untuk kita, tapi nggak selamanya teman-teman. Dari banyaknya kalimat yang selalu berpihak. Maksud ampun berpihak. Oh iya. Dan satu lagi kalimat ini.
diucapkan ketika kita sudah keluar memberitakan. Karena saat itu tulis selesai melanjutkan aktivitas 2. Ayah bilang, kamu jangan menggunakan hal itu ya kak. Karena di negeri itu nyawa kalau ada. Kalau ada kesalahan itu, pasti mewajibkan yang beritahu. Nah, sampai saat ini, predikat kita terbaik dalam hidup, masih bertahan dalam manusia yang selalu aku lakukan ayah. Dia pria terbaik yang sangat aku sayangi. Tidak ingin mereka orang lain, tidak ingin orang lain dalam bahaya, selalu ingin orang lain bahagia. Bahkan sampai akhir hidupnya. Ya, ayahku sudah dalam bekal, sudah kembali kepada sang betul. Waktu kita sudah habis, hanya 12 tahun. Waktu yang singkat buat, namun hasilnya tidak akan hilang atau bahkan terpotong. Badannya memang sudah berpikir jauh di dalam sana, tapi sayangnya tidak akan hilang sepanjang hari. Dia ayahku. Impiannya adalah alasan kamu sampai saat ini. Itulah yang selalu aku rasakan dan ucapkan saat mengingat segala tentang itu. 3 tahun ini aku hidup tanpa marahnya ayah. Ayah, tulisan ayah, cerita ayah, pelukan ayah. Aku hanya punya kalimat yang selalu aku ingat dari itu. Dia sudah ditulis semua tentangnya, kenangannya, dan segala tentangnya. Perlu waktu yang begitu lama. Bahkan 1 tahun pun tidak cukup untuk menjabarkan tentang jasa seorang ayah. Ini banget teman-teman yang kirim cerita ini, Masya Allah banget. Kalian yang punya ayah yang masih bisa nemenin kalian, keperhatian kalian. Pesan dari kita cuma satu, jangan sia-siain karena masih banyak teman-teman di luar yang sudah gak bisa merasakan kasih sayang ayahnya setiap hari, sudah tidak bisa merasakan kehadiran dari seorang ayah setiap hari. Jadi pesan dari kami, tetap sayangi ayah kalian dan jangan sia-siain perjuangan beliau. Itu aja. Buat yang udah ngirim cerita ini, semangat, tetap semangat, kamu bebas. Untuk datang ke seorang ayah itu satu hal yang sulit, tapi kamu tetap bertahan sampai sekarang. Kamu bebas. Oke, terima kasih yang sudah ngirim cerita ini. Semoga kamu selalu semangat untuk menjalankan kehidupan kamu ke depannya. Terima kasih ya. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita lanjut ke cerita yang kedua. Kira-kira bagian aku ya teman-teman. Kita kocok-kocok dulu. Siapa ya yang bakal jadi cerita kedua yang saya cariin? Oke, kita ketik kan. Buka ya, apa dulu? Oh, ini ya, ini berapa nih teman-teman? Kelihatan nggak? 18. Ceng. Mari kita cari namanya 18 dari siapa ya? Ini kita jaga dua nih teman. 7 dan 18. Oke, kita simpan banget ya. Oke, kali ini dari teman kita yang ada di SMA Negeri 1 Dongkal. Angkatan berapa? Angkatan 41. Oke, sekarang gantian aku yang bacain teman-teman. Oke. Di SMA Negeri 1 Rani Dongkal, aku berhasil bertemu dengan seorang lelaki yang bisa dibilang sangat introvert. Aduh, oke. Yang tadi tentang ayah, yang sekarang tentang orang tersayang ya. Lanjut. Waktu aku kelas 10, kita satu kelas. Jadi, makanya aku bisa tahu dia orangnya seperti apa. Dia dan aku sangatlah keterbalikan. Dia pendiam, sedangkan aku hyperaktif. Sangat aktif sekali dalam berbicara, ngobrol, dan berinteraksi dengan orang lain. Karena aku suka memperhatikan keadaan sekitar, jadi aku menjadi tidak sengaja menotis dia yang sangat sering sekali diam, duduk di kelas, hanya memandang dan memperhatikan sekitar dengan tatapan dirinya, atau bahkan dia merasa bosan, atau bahkan jika dia merasa bosan, dia akan pergi untuk duduk di depan koridor kelas
sembari bermain HP sendirian. Jadi pasti ya di setiap kelas itu pasti ada anak kayak gitu. Iya, pasti kan beragam ya. Ada yang anaknya pendiam banget, ada yang anaknya hyperaktif, ada yang anaknya ambis. Itu udah Banyak udah kata SMA umum lah. Semua kelas pasti kayak gitu. Terus waktu lain gimana Kak? Ya, kita bacain. Entahlah, aku tak tahu kenapa dia tidak mencoba untuk bergabung dengan anak laki-laki lainnya. Padahal setauku, anak lelaki itu sangat mudah sekali untuk bergaul dengan lelaki lainnya. Tapi mengapa dia berbeda? Kenapa ya Kak? Gimana ya? Setahu aku ya, kalau cowok-cowok itu kadang gampang berinteraksi itu karena game. Nah, ini kenapa nggak bisa ya? Coba deh bacain lagi lanjutannya itu Kita gimana? lanjutin ya, biar tahu gimana akhirnya. Aku menjadi penasaran akan sosok dia. Aku mencoba untuk berinteraksi sedikit demi sedikit dengannya. Respon yang aku dapat sangat bagus. Di luar ekspektasiku, yang aku kira dia akan mengacungkanku dan diam saja. Namun ternyata aku salah. Wah, baru coba, terus ternyata langsung dapat notis yang bagus. Iya guys, Permulaan yang bagus ya. oke kita lanjutin. Gimana nih kelanjutannya? Dia menjawab dengan semangat yang ceria, namun tatapannya tak menatap ke arahku. Dia cenderung suka untuk menunduk. Entah keajaiban atau bagaimana, keesokan harinya, setelah aku pertama kali mengajak dia untuk mengobrol, dia menghampiri mejaku dan mengajakku untuk pergi ke koridor kelas saat jam istirahat. Aku terkejut dan mengiyakan ajakan dia. Waktu itu, kita hanya saling diam selama 5 menit. Awal-awal menit teman-teman dalam kondisi yang sama-sama diam, akuat banget. Pindah Iya, aneh. Tapi kita lanjut dulu deh. Nah, aku bingung ini berbicara apa. Gimana ya tadi ya? Ini bentar. Oke. Aku bingung ingin berbicara apa dan tiba-tiba seperti tahu jika aku merasa kurang nyaman ketika hanya diam seperti ini, akhirnya dia mengajakku untuk berbicara. Dia menceritakan kepadaku soal peliharaannya, yaitu kucing yang namanya lucu sekali, yaitu Vladimir Putin. Aduh, gila sekali. Itu nama presiden Rusia nggak sih teman-teman? Aku cukup Putin loh. Iya, oh my god. Itu kalau misalnya gimana manggil kucingnya, berasa manggil apa lagi dalam Rusia teman-teman. Vladimir Putin gitu teman-teman. Aku tertawa terbahak-bahak mendengar cerita darinya, dan ternyata dia anaknya suka sekali bercanda dan mengoleksi meme yang kebetulan seleranya sama denganku. Jadi kayaknya sebenarnya dia itu ekstrovert, tapi kalau udah ketemu orang yang tepat ya sih Kak. Jadi kalau belum emang gak ada teman atau belum ada orang yang tepat, dia bakalan jadi introvert dan malu. Mungkin itu dugaan dari kami, tapi kita lanjutin dulu deh. Terus semenjak hari itu kita menjadi semakin dekat, dan di bulan Desember 2023 mungkin ya, typo. Di bulan Desember 2023 kemarin dia mengajakku untuk berpacaran, dan lihat kita sekarang berpacaran. Dari yang awalnya malu-malu sampai akhirnya pacaran. Yang pertama Yang 5 menit sampai akhirnya terus tentang itu tadi kucing presiden Rusia. Aduh, akhirnya pacaran. Selamat untuk kamu. Oke, aku lanjutin. Ini ada 2 baris lagi nih. Aku kira hubungan ini akan bertahan lama karena kita sudah sangat saling mengenal satu sama lain. Dan dia ceritaku, terima kasih. Oke, terima kasih buat yang udah kirim cerita. Terus, iya betul. Semoga langgeng. Terus bisa lah sampai menikah kalau jodohnya. Amin paling serius. Gitu lah. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke cerita yang ketiga. Aku yang akan ambil. Kocok.
belum kebagian ceritanya mau dibacain, tetap setia sama kita di sini. Berapa kak? Wow, katanya tadi sama. Oke, 16. 16. Oke, kita cari nomor 16. Siapa ya? Nah, jadi, waduh, namanya udah disamarkan. Boleh kali ya kita sebut di namanya katanya Lukas NCT. Waduh, kayaknya ngefans banget apa gimana nih kak? Dari mana tuh? Yang itu salah satu murid SMA ini bisa Satu Randu Dokal juga, angkatan ke-42. Berarti tahun ini kelas 10 ya. Oke, langsung aja. Kali ini Kak Jasmine yang bakal bacain. Oke. Nah, Oke, ini lucu ya. Perkenalkan, saya Lukas NCT. Sekarang saya bersekolah di SMA Negeri 1 Dongkal. Waduh, ada Lukas di SMA 1 guys. apa lagi coba? Rugi dong. Jadi ini kisah saya sewaktu saya duduk di bangku SMP. Asal SMP saya dari SMP di Rendu Dongkal. Tahu ya SMP di 2, 3, 4, 5 nggak tahu. Tahu deh. Kisah ini berawal dari saya mulai memasuki jenjang SMP. Waktu saya kelas 7 atau pada tahun 2020 tuh ada wabah yang melanda, yaitu COVID-19. Kita tahu betul ya, yang mengharuskan semua sekolah itu belajar dari rumah atau daring ceritanya. Di waktu itu, nilai akademik saya benar-benar hancur, menjadikan saya berada di urutan 22 dari 32 siswa. Nah, nilai banget ya sebenarnya ya. Ya, saya juga turun drastis itu prestasinya malah itu. Karena memang gak efektif ya belajar kayak gitu. Terus singkat waktu, saya naik ke kelas 8. Ya, di kelas 8 tidak ada yang spesial. Karena waktu itu di sekolah saya masih dibagi sesi untuk sekolahnya. Tapi di kelas 8 ini, saya menemukan teman yang sangat baik. Jadi saya senang, karena setelah sekian lama di SMP, akhirnya saya mendapatkan teman yang satu frekuensi. Kok kak? Berarti kali ini juga anakku ya. Kita lagi bicara tentang teman Mana sahabat ya? ya, teman yang kita yang mungkin sama yang ini benar-benar ngerasa itu dekat banget dan sayang banget sama temennya. Jadi ini bervariasi teman-teman. Dari yang pertama ada orang tua, kemudian ada pas crush gitu, terus ini teman. Oke, kita denger lanjutan ceritanya biar tahu gimana akhirnya. Jadi kelas 8 udah berlalu. Saya dan teman baik saya naik ke kelas 9 dengan nilai yang cukup memuaskan. Alhamdulillah. Lebih senangnya lagi, ternyata kita di kelas 9 ini satu kelas lagi. Nah, di kelas 9 ini sudah 100% pembelajarannya tentang kita di sekolah. Pertama kali juga saya menemukan seseorang yang sangat amat saya duduk, kita sebut saja dengan M. Pertama kali saya melihat dia sewaktu istirahat, saya sedang makan jajan di depan perpustakaan. Dan waktu saya melihat sekitar, ternyata ada orang yang sangat sempurna di mata saya. Dari situ tumbuh cinta. Cinta. Walaupun kita beda kelas, aduh, ini bisa termasuk LDR ya. Betul. Karena tadi nih, saya mencintai dia dalam diam dan tidak ada seorang pun yang tahu kalau saya mencintai dia. Bahkan sahabat dekat saya pun tidak tahu tuh. Terus setiap hari saya semangat ke sekolah untuk bisa beri hadiah atau Mas RI jam istirahat. Nah, pernah juga tuh waktu praktik bikin seni patung, ternyata yang dibawa guru ada patung asli dia atau namanya Mas R ini. Saya sangat senang karena saya bisa melihat karya dia. Apalagi waktu jam olahraga, karena kelas saya tepat berada di sebelah lapangan olahraga. Setiap dia makan olahraga, pasti saya lihat dari dalam kelas. itu jadinya kayak nyawang Jawa kak. Aduh, malah nyanyi lanjutin dulu kak. Nah, di sini guru menyampaikan kalau mau ada studi tour ke Jakarta. Nah, ternyata kelas saya sama dia itu satu bis. Saya sangat senang. Iya sih, pasti senang banget ya kalau gitu. Udah crush, baru lagi akhirnya. Satu keberangkatan studi tour, waktu itu saya masih ingat sekali tanggal 20 Desember 2022. Saya mengingat tanggal ini karena ini bagi saya sangat spesial. Waduh. Spesial banget. Terus ada apa? Kenapa spesial? Kita kupas tuntas.